Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang David. Pada video kali ini Kang David tidak mengupas channel para artis, namun pada video kali ini Kang David ingin membaca buku sejarah. Nah, pada konten ini Kang David beri nama Carah, yaitu baca sejarah. Yang akan Kang David baca pada video pertama di konten Carah ini itu buku yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Seperti apa bukunya? Ini bukunya. Dengan judul buku Raih Popularitas Berkat Hadis Nabi, yaitu tentang sejarah Imam Muhammad bin Abul Hasan Al-Bukhari. Namun sebelum Kang David masuk ke isi buku ini, Kang David bacakan tentang seputar buku ini. Terlebih dahulu, penulis Thaiful Irrahman dan Muhammad Ihya Ulumuddin, editor Yasir Zuhri, tata letak Muhammad Hanif Aziz, desain Han, penerbit Kuliah Syariah Pondok Pesantren Sidogiri. Oke, langsung saja yang pertama yaitu nama lengkap Al-Bukhari. Nama lengkap Al-Bukhari, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abul Hasan Ismail Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Selanjutnya ditulis dengan Al-Bukhari. Berarti sejarah ini tentang sejarahnya Imam Al-Bukhari yang sangat terkenal di kalangan umat Islam pada umumnya dan di kalangan para santri-santri pada khususnya. Kitab karyanya Imam Al-Bukhari ini jadi rujukan seluruh umat Islam di dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena kebesaran Al-Bukhari, nama Ibrahim bin Mughirah dalam kurung kakek Al-Bukhari terkenal. Seandainya Al-Bukhari tiada, tentu nama sang kakek akan pudar tertelan putaran waktu serta terabaikan oleh sejarah. Sungguh Al-Bukhari bisa menjadi sinar bagi keluarganya. Jadi berkat Al-Bukhari, berkat Imam Muhammad bin Abul Hasan Ismail bin Ibrahim ini, nama kakeknya itu Ibrahim bin Al-Mughirah ini bisa terangkat kembali. Oke, yang kedua, kelahiran Al-Bukhari. Pada hari paling mulia, Jumat tahun 194 Hijriah, terdengar suara tangisan bayi suci di daerah Bukhara. Daerah Bukhara secara geografis terletak di Turkmenistan, sebuah kota yang berhasil ditaklukkan pasukan muslim pada pertengahan abad pertama Hijriah. Beliau lahir tidak seperti bayi-bayi lain, yang ketika lahir bisa merasakan rangkulan hangat dan kasih sayang sang ayah. Namun walau demikian, beliau kelak tumbuh sebagai orang besar, masyhur dalam bidang hadis, karyanya sebagai rujukan umat Islam seluruh dunia. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Bukhari, sebutan yang dinisbatkan pada tempat kelahiran dan tanah air tercintanya. Jadi Imam Al-Bukhari ini lahir dalam keadaan yatim. Yang ketiga, cobaan Al-Bukhari. Tak satu pun orang tua rela melihat buah hatinya menderita, lebih-lebih seorang ibu. Ibu sangat sabar mengandung buah hatinya selama kurang lebih 9 bulan. Ibu selalu mengorbankan jiwanya demi sang buah hati. Ibu memiliki kasih sayang tak terhingga. Sekarang Ibunda Al-Bukhari harus bersabar lantaran Al-Bukhari kecil memiliki masalah dengan penglihatannya. Mohon maaf, mungkin Imam Al-Bukhari ini lahir dalam keadaan buta. Kurang lebih seperti itu ya. Pada masa kecilnya, Al-Bukhari hidup tidak seperti anak-anak sebayanya. Beliau tidak sempurna seperti mereka. Saat itu beliau tidak dapat merasakan keindahan alam semesta. Beliau tidak dapat melihat wajah orang tuanya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersembahkan takdir berbeda dengan merenggut penglihatannya, dalam kurung buta. Sungguh sang ibu tidak kuasa melihat penderitaan buah hati tercintanya. Beliau hanya bisa menangis, berdoa, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Beliau tidak mampu menyembuhkannya tanpa kekuasaannya. Beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala penderitaan yang menimpa putra kesayangannya. Pada suatu saat Ibu Al-Bukhari tertidur pulas.
Di dalam tidurnya beliau bermimpi didatangi sang kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihi salam seraya berkata kepadanya, "Wahai ibu Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kedua penglihatan putramu sebab seringnya kamu menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Saat terbangun, sang ibu langsung melihat Al-Bukhari. Ternyata mimpinya benar-benar nyata. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kedua penglihatan Al-Bukhari. Ini buah kesabaran sang ibu. Tidak pernah putus asa, selalu berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kebutaan Al-Bukhari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan. Ini suatu pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah kita putus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa dan berdoa dan berdoa. Titisan orang tua. Tak heran jika Al-Bukhari tumbuh sebagai orang yang sangat berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan di atas rata-rata, pikirannya sangat cemerlang. Hal ini semua tidak lepas dari pengaruh kedua orang tua Al-Bukhari. Ayah Al-Bukhari sebagai sinar bagi keluarganya. Kehidupannya dipenuhi taufik Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal sebagai orang yang bertakwa kepada Allah dan wara', sehingga setiap tingkah laku yang muncul darinya pantas dipuji. Ini tentang orang tua Al-Bukhari. Selain itu, ayah Al-Bukhari juga diberi taufik dalam ilmu pengetahuan. Dengan semangat tinggi, beliau belajar kepada pembesar ulama. Beliau juga meriwayatkan hadis dari mereka. Beliau meriwayatkan dengan cara sama dari tokoh populer yaitu Imam Malik. Sebab karya beliau begitu berpengaruh dan monumental yaitu kitab Al-Muwatta. Kredibilitas ayah Al-Bukhari mendapat pengakuan dari ulama sekaliber Imam Ibnu Hibban. Ayah Al-Bukhari memang sangat antusias mengumpulkan harta, tapi beliau begitu berhati-hati dalam mengumpulkan harta, layaknya kehati-hatiannya dalam meriwayatkan sebuah hadis. Beliau wafat dalam keadaan tenang, seakan-akan beliau tidak gelisah sedikit pun karena khawatir akan dihisap harta yang dikumpulkan. Hal ini terjadi lantaran beliau sangat hati-hati dalam mengumpulkan harta. Bahkan salah satu muridnya, Ahmad bin Hafiz, pernah meriwayatkan bahwa saat menjelang akhir hayatnya, Ahmad bin Hafiz sempat mengunjunginya. Lantas beliau mendengar ayah Al-Bukhari berkata, "Tidak ada satu dirham pun dari semua hartaku yang syubhat. Subhanallah." Subhanallah. Jadi ayah Al-Bukhari itu giat dalam mencari nafkah, sehingga beliau itu dikenal juga orang kaya. Namun dalam cara beliau mengumpulkan harta sangat berhati-hati. Jadi pada akhir hayatnya beliau tidak gelisah dengan apa yang dimilikinya, takut dihisap karena tidak ada yang syubhat dari harta-harta yang dikumpulkan. Pengaruh orang tua sangat besar terhadap pertumbuhan buah hati. Sudah pantas jika Al-Bukhari menjadi orang yang sangat cerdas melebihi teman-temannya, karena Al-Bukhari lahir dari pasangan yang sangat populer sebagai pribadi wara', takwa, dan soleh. Masa belajar Al-Bukhari. Sejak kecil Al-Bukhari memiliki semangat belajar tinggi, cerdas, kuat hafalan, dan kecemerlangan berpikir. Beliau mampu menuai berbagai disiplin ilmu. Bahkan kematangan ilmu Al-Bukhari mengalahkan anak-anak seusianya. Saat usianya masih muda, kira-kira umur 16 tahun, beliau berhasil menghafal kitab-kitab karya Ibnul Mubarak dan Waqi'. Setelah itu beliau pergi ke Haramain bersama ibu dan saudaranya guna menunaikan ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji, Al-Bukhari memutuskan untuk berpisah dengan keluarga lantaran masih ingin menuntut ilmu. Waktu itu ketika keluarganya pulang, Al-Bukhari mengembara di daerah Hijaz untuk memenuhi hasrat menuntut ilmu. Al-Bukhari adalah ulama yang sangat cinta pada ilmu. Berbagai metode beliau tempuh untuk meraihnya. Di antara metodenya adalah membaca, menghafal, mendengar, dan tahammul dari guru-gurunya. Muhawarah, diskusi di majlis taklim, serta beraneka ragam cara lain yang bisa mengantarkannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
berpisah dengan sang bunda. Kala usianya menginjak 16 tahun, Al-Bukhari hendak menunaikan rukun Islam berupa ibadah haji bersama sang bunda dan saudaranya yaitu Ahmad. Saat itu Al-Bukhari senantiasa bersama bundanya, namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Kebersamaannya hanya di perjalanan semata. Karena setelah pelaksanaan ibadah haji, Al-Bukhari memutuskan untuk berpisah. Ibunda dan saudaranya Ahmad pulang ke daerahnya, Bukhara. Sedangkan Al-Bukhari tetap di daerah Hijaz guna menuntut beraneka ragam ilmu, utamanya ilmu terkait bidang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perpisahan Al-Bukhari dengan keluarganya merupakan bentuk pengorbanan pertama Al-Bukhari demi merealisasikan maksud mulianya menuntut ilmu. Meski terasa berat dan pahit, tetap saja Al-Bukhari menjalaninya dengan tabah. Berkat kegigihan dan keuletan mendalami berbagai disiplin ilmu, khususnya di bidang hadis, Al-Bukhari tampil sebagai sosok fenomenal dan berpengaruh. Perjuangan dan pengorbanannya menuai hasil maksimal. Dia tumbuh sebagai figur berpengaruh di jagat raya, utamanya dalam bidang keilmuan. Kredibilitas dan kualitas Al-Bukhari tidak disangsikan oleh siapapun. Oke, mungkin untuk video yang pertama Kang David cukupkan sekian biar tidak terlalu lama videonya, dan Kang David akan lanjutkan pada video berikutnya. Dan bagi kalian yang ingin merekomendasikan sejarah ulama-ulama salaf lainnya atau tokoh-tokoh nasional, silahkan kalian DM Instagram di bawah ini. Terserah kalian mau jual bukunya ke saya, atau kalian pinjamkan, atau kalian kasih ke saya, terserah. Dan cukup sekian dari Kang David. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol notifikasinya agar kalian tetap berlangganan di channel ini. Insya Allah channel Kupas TV ini selalu memberikan informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.